berbaris, tetap dia berbaris. Dengar semua, Yin. Dengar Halo. Ustaz. Ah, dia tetap berbaris. Kalau rom itu tetap berbaris, tapi barisnya itu direndahkan, dikecilkan suaranya. Tidak semua orang yang jauh mendengar, hanya orang yang dekat kita mendengar baris itu. Nah, itu namanya rom. Kalau kita berwakaf dengan ismam tuh, ismam itu kita matikan huruf tersebut, tetapi tidak kemudian kita isyaratkan mulut kita ke barisnya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut kita isyaratkan ke dommahnya. Ada nampak mulut Ustaz? Nampak Ustaz? Kita isyaratkan Nampak, bahwa nampak, barisnya nampak. itu. Nah, jadi kalau apa ini ismam ini hanya ada pada apa namanya pada huruf yang berbaris depan, ya. Tidak boleh yang baris bawah. Yang baris bawah hanya boleh raum, ya, baris bawah. Kalau baris atas tidak boleh kecuali iskan. Kalau baris atas tetap iskan saja, berwakaf dengan iskan. Baris depan boleh dua-dua, boleh tiga, boleh wakaf, boleh raum, dan boleh kita ismamkan. Tetapi baris dua bawah, kalau baris bawah, ya, dia hanya dibaca dengan wakaf dan raum. Nah, jadi kalau dia berbaris dua, misalnya kita baca ismam, Adzabun alimun. Kalau itu yang mau kita berwakaf, nah, jadi kita baca adzabun alim. Alim. Baris satu dibuat, jangan baris dua. Nah, jadi dibaca dengan baris satu. Ismamnya dengan baris satu, jangan ali, mun, bukan mun, mu. Seolah-olah dia baris satu, walaupun dia baris dua. Jadi kesimpulannya wakaf itu ada tiga, dengan ismam, dengan wakaf bil iskan, dengan sakin, dengan rom, yaitu memperdengarkan huruf yang berharokah dengan suara yang rendah, orang yang dekat saja yang dapat mendengar. Nah, kalau ismam hanya dengan isyarat, ya, hanya dengan isyarat. Jadi kalau yang dengan isyarat bahwa di situ ada apa namanya, setelah dimatikan huruf itu ada isyarat. Ya, jadi kalau kita baca nasta'in, nasta'in. Nah, jadi disyaratkan ke depan bahwa ia ada baris depan. Nah, itulah penjelasan tentang wakaf dengan iskan, dengan raum dan ismam. Bisa jelas? Izin Ustaz. Izin Ustaz. Nah, Tanya lagi Ustaz. Berkenaan dengan matnya Ustaz. Apakah dia kembali ke mat tabi'iyah atau ke mat arid lisukun Ustaz? nah, inilah jadi di situ nanti ulama berbeda pendapat karena dia mati. Kalau yang mati dia tetap apa kan? Tetap di kalau dia mati. Tapi kalau dia tadi apa namanya isbam itu kan dia hanya apa namanya tidak mematikan huruf kan? Kalau isbam dimatikan huruf, kalau di raum tadi tidak dimatikan berarti dia tetap seperti aslinya, tidak menjadi arid disukun. Nah, nanti kita kembali harus kita rujuk lagi kembali ke hukum mat. Nah, tentang mat arid disukunnya.
Ada lagi yang lain? Izin Ustaz. Ya. Itu Ustaz yang surah Al-Zukhruf Ustaz. Yang di halaman 211 di buku Ustaz itu Ustaz. Kan saya 200. 200 berapa? saya masuk ke ada yang Suaranya ya ibadil ladzi. putus-putus suaranya ini. Di halaman 211 Ustaz. Yang ada 3 contoh itu. 211. Apa Ustaz? Yang di surah Az-Zukhruf itu Ustaz, yang halaman yang surah itu kan berlainan sama ya ini Ustaz, pendapat Ustaz itu Ustaz. Di mana para qurra itu berbeda pendapat dalam membaca antara menetapkan atau menggugurkannya Ustaz. Yang terakhir ini Ustaz, apakah ini dibaca ya ibadiyallah juga ya ibadiyah la pun. Itu Ustaz. Coba. Ini yang 3 Coba contohnya baca dulu dari halaman 11 ya. Mengukur rasa mushaf, para qurra sab'ah sepakat menggugurkan ya pada 70 tempat itu yang ada di atas tadi kan. Sampai ya ibadi fattakun ya. Dikecualikan daripadanya ya yang terdapat pada surah Al-Ankabut, yaitu ya ibadiyalladzina amalu inna ardi wasi'ah kan. Az-Zukhruf, Az-Zumar yaitu ya ibadiyalladzina, itu kan. Kemudian di Az-Zukhruf ya ibadillah khaufun alaikum, di mana pada Pak Qurra berbeda pendapat dalam membacanya antara menetapkan atau menggugurkannya. Sekalipun ya yang terdapat pada surah Al-Ankabut dan Az-Zumar tertulis dalam semua mushaf. Dan ya yang terdapat pada surah Az-Zukhruf tertulis dalam mushaf Al-Madinah dan Asy-Syam. Adapun ya pada firman Allah Ta'ala, itulah. Jadi yang di sini mereka berbeda pendapat karena kalau dari di sini kan tertulis dalam Quran yang ada mushaf yang terdapat di dalam surah Az-Zumar ini, Al-Ankabut ini. Di sini Az-Zumar ini tidak ada ya-nya ya. Tidak ada ya-nya. Dalam tulisannya ini yang kita lihat ini tidak ada ya-nya kan. Ya ibadi la khaufun alaikum. Jadi ini pengecualian. Jadi ulama berbeda pendapat antara menetapkan dengan membuangnya. Ini kita kan bercerita tentang berwakaf tadi ini ya. Bercerita tentang wakaf. Jadi kalau yang di atas, yang di sana semua, wakaf di sana, tadi sudah jelas, kalau sudah tertulis di dalam mushaf seperti yang kita saksikan, itu tidak dibaca lagi. Memang semua qurra, mereka itu semua sepakat membacanya tanpa ada ya, kan itu, tanpa ada ya. Tapi yang 3 ini ada berbeda pendapat di antara mereka. Ada yang membacanya dengan ya, ada yang membacanya tidak dengan ya.
Ada telepon anak Ustadz tuh sebenarnya. Oh, nah, pertanyaannya tadi apa itu? Di sini ada yang membacanya dengan tanpa ya, ada yang membiarkan ya-nya ketika berwakaf, ada yang membacanya dengan ya. Ya. Karena Maksudnya Ustaz, walaupun dibaca tertulis katanya ibadi atau baca ya ibadiyah, dibaca ya kalau ibadi dibaca lahu, dengan Ustaz. ya ibad ketika wakaf ini, yang ini dia dikecualikan dari hukum yang ada yang kita sebutkan di 77 tempat yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ini ulama berbeda pendapat, ada yang membacanya dengan menggunakan isbatul ya, ada yang membacanya dengan tanpa ya. Udah jelas? Dikecualikan dari hukum yang Kalau ada dia di atas wasol tadi. gimana Ustaz? Kalau dia wasol, Ustaz, kalau dia wasol gimana Ustaz? Kan yang dia juga Ustaz. Kalau tanpa wasol, kita berpegang dengan mushafnya, Oh. Nah, berpegang dengan mushafnya. Mushafnya kalau tanpa ya berarti kita tidak baca tanpa ya. Oh, ya. Oh, Nah, ini waktu wakaf tadi masalahnya ini kan. Oh, iya Ustaz. Nah, kalau di sini kan di sini yang ada wasol, kalau kita lihat di dalam Al-Quran kita pun ada seperti ini kan. Nah, jadi ada yang ada ya-nya, ada yang tidak ada ya-nya. Jadi kita berpegang dengan mushafnya. Cuma ketika wakaf, nah, disitulah ada perbedaan antaranya. Ada yang mengatakan pakai ya, ada yang mengatakan tanpa ya. Makasih Ustaz. Kira-kira. Yang tadi lah Ustaz, yang ditanyakan Ustaz Muhammad Firdaus tadi Ustaz, yang soha Ustaz. Masalah? Agak. Yang masalah soha tadi Ustaz. Ditanyakan masalah Ustaz apa Muhammad tadi? Firdaus tadi Ustaz. Masalah apa tadi itu? Soha, wakaf soha Ustaz. Yang ditanyakan Ustaz Muhammad Firdaus tadi Ustaz. Apa pertanyaannya tadi? Ustaz Muhammad Firdaus. Apa tadi Ustaz pertanyaan Ustaz? Oh, tanda wakaf soha, Ustaz. Sotha. Sodha. Tulisannya seperti apa itu? Gimana, Ustaz? Tulisannya apa? Sod dengan Sod sama ha marbutul ha Ustaz. bukan sod lam ha ya. Bukan. Ada di mana kamu nampak ini? Ada di mushaf pernah lihat, Ustaz. Hah? Ada di mushaf pernah lihat, cuma udah lama betul. Nah gini, masalahnya mushaf ini pun kadang-kadang ini kan wakaf-wakaf ini ada wakaf-wakaf pengertian tentang wakaf ini kadang-kadang berbeda dengan apa namanya. Kalau kita lihat di mushaf yang terdapat yang dicetak di Saudi Arabia, ya ada di sana yang hanya shod lam ya, ada di sana qaf lam ya, itu kan? Nah, ada di sana mim, ada di sana la, ada jim, ya. Nah, kemudian kita perbandingkan kadang-kadang mushaf yang dicetak di Saudi Arabia, yang dicetak di Saudi Arabia itu tidak ada di situ tanda apa aja, tanda wakafnya. Ternyata kita lihat di mushaf yang ada di Indonesia la semua, la semua. Nah, jadi kalau Ustaz membuat satu kesimpulan, ini kan sebenarnya dibuat oleh ulama untuk mempermudah, untuk mempercantik wakaf dan wasol itu kan. Jadi makanya perbedaan pendapat ini sebagian melihat
bahwa di sini boleh berhenti, sebagian tidak boleh berhenti. Kita perhatikan itu. Coba lihat nanti mushaf Indonesia dengan mushaf Saudi Arabia. Di Indonesia itu la. Sementara di mushaf yang dari Saudi Arabia itu tidak ada tanda wakafnya kan. Jadi kalau itu Ustaz buat satu kesimpulan, sebenarnya tujuan dari wakaf itu memang Al-Quran itu dulunya pun tidak ada wakaf. Ya, tidak ada apa tanda-tanda wakafnya. Itu kan di madain ulama kita lah ya, ditambah untuk mempercocok dan untuk memperbaiki kefasihan bacaan nantinya supaya bacaan itu dimulai dengan kata-kata yang apa namanya yang sesuai atau dimulai dengan jumlah yang sesuai. Jadi kalau menurut Ustadz, wakaf itu adalah tujuannya untuk memperbaiki makna ayat itu ketika diwasalkan atau diwakafkan. Jadi makanya perbedaan itu ada. Jadi ada kadang-kadang kalau Ustaz nggak pernah jumpa dengan sothatu, tapi mana tahu kalau nanti Ustaz jumpa, mana kita pelajari dulu ya. Nggak pernah jumpa dengan sotha ini. Syukran, Ustaz. Ya, jadi nanti coba kita lihat, mana tahu ada juga di mushaf yang mana yang ada. Kalau di mushaf yang dicetak di Saudi Arabia nampaknya tidak ada. Ya, tapi mungkin di mushaf yang dicetak di Indonesia mungkin ada itu. Jadi kita pelajari dulu. Syukran, Ustaz. Ada lagi yang kira-kira. Kebetulan ini masalah-masalah aja sebenarnya Ustaz cerita ini. Kebetulan anak Ustaz tadi menelpon, sedang berada di Istanbul. Ini tadi sebenarnya ini. Jadi anak Ustaz itu berangkat hari Senin, tertinggal pula pesawatnya di apa ini di Abu Dhabi. Lewat pesawat terpaksa beli baru, Ustaz kirim sampai ke Istanbul. Di Istanbul pula pesawat yang ke Libya sudah berangkat. Jadi sekarang dia ini mau berbicara tentang itu. Sekarang dia sudah di Istanbul, sudah 1 malam nggak dapat pesawat. Mungkin Ustadz agak minta mohon keluar duluan ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, ini dia tadi menelepon dari Istanbul. Mungkin pesawatnya sudah berangkat katanya, jadi harus beli tiket baru lagi. Jadi 2 kali kena lah. Dari Abu Dhabi-nya pun sudah beli tiket baru. Ini pun mungkin mau beli tiket baru dan dia baru berangkat ini. Kelebihannya karena di sana negaranya masih kurang-kurang aman. Agak tiket ke sana, pesawat ke sana itu masih berpikir-pikir juga orang tuh mau buka apanya. Mau berangkat ke sana. Jadi ada kadang-kadang 3 hari 1. Jadi Ustaz mohon lah ini ya mau keluar dulu ya. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Second, on the design tab, select choose the page orientation. Gimana Pak Surya? This slide Apanya, Dari Pak? tadi.